Asine roha madihamu dohot dame nasian di mata-mata cian anakna Tuhan Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Oras madihamu manami dohotina nami na poso na hinaolongan di bagasan goar ni Tuhata Yesus Kristus. Hata na dibata di hari Senin tanggal 27 September 2021 Ima dienet sian 2 Korintus pasal 11 ayat 30. Demikian bunyi firman Tuhan. Molo ikon mamuji-muji au akka hagaleokima upa puji-puji. Jika aku harus bermegah, maka aku akan bermegah atas kelemahanku. Demikian bunyi firman Tuhan. Saudara-saudari, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sering sekali di tengah-tengah kehidupan kita tergoda untuk menyampaikan kelebihan kita, kehebatan kita, kemampuan kita kepada sesama. Dengan harapan ketika kita memberitahukan itu adalah kita akan dipuji, kita akan disanjung oleh karena kemampuan, kelebihan, ataupun kehebatan kita. Sehingga sering sekali kita tergoda kepada kebesaran atau kemegahan diri yang akhirnya berdampak kepada kesombongan, kecongkakan, keangkuhan, dan kita lupa bahwa kita adalah manusia yang memiliki keterbatasan atau yang memiliki kelemahan. Dan sebaliknya kita berupaya untuk boleh menutupi kelemahan kita, kekurangan kita. Karena apa? Karena kita merasa malu, kita akan diejek oleh karena mungkin kelemahan atau kekurangan kita. Bahkan kadangkala oleh karena kelemahan kita sering sekali kita menjadi merasa minder. Kita lupa bahwa kita adalah makhluk istimewa yang diciptakan oleh Tuhan, yang selain memiliki kelemahan tetapi juga memiliki kelebihan yang dititipkan oleh Tuhan kepada kita. Itulah yang kita lihat dalam nats ini, bagaimana seorang Paulus mengakui secara jujur tentang kelemahannya, tentang apa yang dia alami, apa yang dia hadapi di dalam perjalanan tugas pengabaran Injil yang dia lakukan dari satu tempat ke tempat lain, dari satu daerah ke daerah yang lain. Dia mengatakan betapa sering sekali dia berjeri lelah, dia bekerja berat, dia kerap kali tidak tidur, dia lapar dan dahaga, dan kerap kali harus berpuasa, mengalami kedinginan dan tanpa pakaian, yang seperti yang disebutkan di ayat 27. Itu menunjukkan bahwa Paulus tidak menutupi akan rasa dahaga, rasa lapar di tengah-tengah hidupnya ketika dalam memberitakan pekerjaan, memberitakan Injil dari satu tempat ke tempat yang lain. Bahkan tidak hanya sampai di situ, Paulus juga pernah merasa kecewa ketika jemaat seperti di Korintus terkotak-kotak, terbagi-bagi dengan menyebutkan golongan Apolos, dengan menyebutkan golongan Paulus atau golongan Kefas juga, sehingga lupa bahwa seharusnya orang percaya satu dalam Kristus, dan hal itu membuat Paulus menjadi kecewa karena jemaat itu
tidak menjadi jemaat yang dewasa. Paulus juga pernah merasa kecewa ketika jemaat itu terus tetap bertindak seperti bayi rohani, tidak menjadi dewasa secara rohani, secara imani, sehingga mereka tidak merangkak bergerak untuk boleh menjadi pengajar, tetapi tetap terus hanya menikmati seperti jemaat bayi rohani yang senang dengan susu dan tidak dengan makanan keras. Itu yang disampaikan oleh Paulus di dalam nats ini. Ketika dia menyadari, dia mengatakan, jika aku harus bermegah, maka aku akan bermegah atas kelemahanku. Saudara-saudari, Bapak Ibu, kelemahan justru bermanfaat untuk boleh mengingatkan kita, untuk boleh menyadarkan kita akan batasan-batasan, akan situasi kondisi kita yang sesungguhnya, supaya jangan ada orang yang merasa dirinya selepel atau setara sama dengan Allah, tetapi justru harus bergantung kepada Allah. Walau sehebat apapun dia, seluar biasa apapun dia, pasti dia memiliki kelemahan. Dengan kelemahan itu kita disadarkan dan diajak untuk boleh semakin dekat kepada Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita, untuk boleh bergantung secara sepenuhnya, bukan malah mengutuki kelemahan, bukan malah menyalahkan Allah yang menciptakan kita sebagai makhluk yang juga memiliki kelebihan, tapi juga memiliki kekurangan, bukan sebagai manusia yang sempurna adanya. Bahkan disebutkan tadi bagaimana kita di tengah-tengah kelemahan kita diingatkan untuk boleh kita pakai memuliakan nama Tuhan. Karena sesungguhnya tidak selamanya kelemahan itu menjadi titik lemah atau faktor penyebab seseorang jatuh ke dalam dosa. Tetapi justru sebaliknya, boleh dipakai, dipergunakan untuk memuliakan nama Tuhan, seperti yang disampaikan oleh Paulus tadi, dan juga seperti yang disampaikan dalam Mazmur 20 ayat 8. Orang ini memegahkan kereta dan orang itu memegahkan kuda, tetapi kita bermegah dalam nama Tuhan Allah kita. Tetapi kita bermegah dalam nama Tuhan Allah kita, bukan seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan memegahkan kereta, simbol kekuatan, dan kuda, simbol kejayaan juga. Tetapi justru bermegah dalam Tuhan, supaya Tuhan yang dipermuliakan, bukan bersandar kepada kekuatan yang ada di dunia ini, kehebatan yang ada di dunia ini. Marilah kita senantiasa bermegah di dalam Tuhan, meski dengan kelemahan dan kekurangan kita, seperti halnya Paulus. Maka aku akan bermegah atas kelemahanku. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Alia manami na di bano gijang, sai pinarbadia maguarmu, sai ro maharajonmu,
Saya saut malom moni roham di bono tongon songona di bono gijang. Lehon matuhami sadaran hanguluan siap hari. Sesa dosa nami songon panesa nami. Di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unak kami togion tu panguncunan. Balua mahami sian pangago. Ai hodo na punah rajaon. Dohot hagugoon. Rodia sangapon saliling nililingna. Amin.